Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan juga tentunya selamat datang dalam acara Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. Dan senang sekali rasanya kita berdua kembali hadir menemani pemirsa di Hari Raya kedua Idul Fitri bersama saya Fadila Agani. Dan saya Rivaldo, tentunya dalam program Gema Takbir ini merupakan program spesial Lebaran dari Jack TV yang tentunya selalu menayangkan dan juga hadir menemani momen Lebaran Anda, terutama di Lebaran kedua. Baik Valdo, ternyata kita hari ini nggak cuma berdua aja, kita diramaikan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimah Barokah. Assalamualaikum ibu-ibu dan kakak-kakak, ternyata masih muda. Iya. Sebenarnya saya panggil kakak-kakak aja ya. Kakak-kakak dari Muslimah Barokah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Seger-seger banget ya, Iya, gimana? ini Oh, semangat kuenya masih banget aman nih. ya? Terlihat ya, yang semangat-semangat nih sepertinya udah cair THR-nya ya. Iya udah banyak nih ya, lebarannya pada ngumpulin Iya, THR. abis makan nastar sepertinya ya. Ini kira-kira kue lebarannya masih aman di rumah atau udah habis? Iya, Udah habis, baru hari raya kedua aman loh ya. udah habis. Sarang waletnya sayangnya aman. Aman. Iya. Dan Valdo, nih ngomong-ngomongin hari raya Lebaran kedua ya, nih kalau misalkan kita Lebaran tuh identik dengan kue Lebaran. Nah kalau Valdo sendiri nih kue Lebaran yang favorit apa sih? Atau yang khas di kampungnya boleh ya apa? Benar sekali. Jadi tentunya Fadila, momen Lebaran ini sangat berkesan banget dan juga menjadi daya tarik ya, karena di setiap daerah itu unik-unik, apalagi makanan khas daerah. Nah, Paldo ini lagi pulang kampung ya, pulang kampung, jadi cobain makanan ini khas Jambi pesisir. Apa tuh? Jadi ya biasa kalau di Tabur Paldo ini nggak lengkap nih kalau nggak Lebaran, kalau nggak ada kembang goyang. Waduh. Jadi kembang goyang ini olahan dari tepung beras yang warna-warni dan juga ada ini namanya bolu bakar. Nah itu enak banget tuh. Oh, boleh Udah dong pernah cobain dibawa ke belum? sini. Belum pernah. Tolong bawain dong biar kita tahu rasanya. Nggak lengkap nih gimana. kalau nggak ke daerah pesisir nggak cobain makanan yang satu ini ya. Wajib kita cobain nanti. Benar ya. sekali. Kalau dari Fadila Agani, kira-kira makanan khas banget ya. Kira-kira di daerah ataupun kampung Dila nih apa nih makanannya? Nah kalau misalkan di kampung aku ya Valdo, itu biasanya pasti selalu ada bolu masuba dan juga itu dodol yang kemarin aku bilang itu jada, itu wajib banget ada. Karena itu memang bener. tradisi di sana itu memang harus ada dodol jada ya. Kalau misalkan di sini tuh dodol, tapi kalau misalkan di Iya. sana tuh jada atau Jadah gelama. atau gelama ya. Iya, Dan benar lengkap sekali. juga biasanya kalau di Lebaran kedua tuh
pasti ada juga namanya ketupat, lapat, burasa itu dengan hidangan rendang, opor dan gulanya masih ada ya Bu? Ya di rumah masih ada kan Bu? Pokoknya lebaran 1, 2, 3 Masya full Allah. makanan semuanya. Benar. sekali. Kalau boleh tahu Valdo, kita mau tanya Iya. tentang baju lebaran Waduh. nih. Baju lebarannya selama Ramadan ini nih dari mana aja Valdo? Benar sekali. Jadi tentunya Fadila Agani ya. Saya kali ini Valdo nih banyak sekali koleksi busana muslim ataupun juga baju-baju koko ini yang keren-keren dan juga saya udah banyak banget nih koleksinya. Tentunya kali ini saya selalu koleksi dengan tentunya bersama dengan Azila. Waduh ini kok Dila. sama? Oh, Dila Azila juga. Langganan Azila. Oh, Sama bener. sumpah aku sudah 7 hari jadi 7 pasang baju dari Azila 7 pasang. semua. Karena juga Valdo juga koleksi. Valdo tuh suka yang warna putih, warna hitam. Tuh karena bener banget. cocok banget. Apalagi di Azila itu banyak sekali promo dan juga diskon menarik bener loh. sekali. Menjelang ini Ramadan dan juga Lebaran loh Dila ya. Yang disukain dari situ tuh fashionnya bagus dan terbaru update dan juga harganya juga terjangkau juga Benar dengan sekali. kualitas yang sangat bagus seperti ini Valdo. Nah untuk pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan saksikan penampilan religi dan inilah dia Rilatun Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pada Anda semua yang ada di sini ataupun di sana, moga selamat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan untuk Anda semua yang ada di sini ataupun di sana, moga dirahmati dan diberkati. Terimalah salam hangat kami sebagai tanda mengikat kasih. Moga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh adik kita Tiara dan juga Faras dari Insan Madani Jambi. Semoga dengan pembacaan tadi Valdo dapat menguatkan iman kita kepada Allah dan juga menambah pahala bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Valdo. Iya Dila. Waduh. BTW nih kalau boleh tahu ya, lebaran kedua ini udah kemana aja nih silaturahminya? Benar, jadi lebaran kedua ini tentunya ya kita selalu silaturahmi ya ke tempat keluarga. Apalagi alhamdulillah ya nenek Valdo itu selalu masih ada. Jadi tentunya Valdo selalu berkunjung ke rumah nenek ataupun juga tempat paman, tempat bibi gitu. Nah, untuk silaturahmi dan juga momen maaf-maafan. Kalau dari Dila seperti apa nih? Di lebaran kedua ini sudah berkunjung kemana aja? Nah, kalau Valdo silaturahminya ke nenek ya. Kalau misalkan Dila cuma adanya datuk nih kakek. Jadi kita silaturahmi ke datuk dan pastinya orang tua, paman, bibi dan juga yang tentunya tetangga Valdo karena itu adalah keluarga kita yang paling dekat. Baik pemirsa, tentunya sesaat lagi kita akan mengupas berbagai informasi menarik yang tentunya dalam balutan ceramah agama. Yang tentunya kali ini dengan topik pembahasan pererat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Lantas seperti apa dan juga bagaimana pererat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri? Inilah dia ceramah agama dari Ustadz Irman Herianto SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah min khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah muslimah barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama di studio Cek TV dalam rangka membersamai Gema Takbir di Hari Raya Kemenangan ini. Dan di pagi hari ini insya Allah saya diberi tugas, temanya adalah
mempererat silaturahmi di Idul Fitri. Sebelumnya rendang, opor masih ada Bu? Alhamdulillah. Karena Lebaran tak pernah lepas dengan ketupat, dengan opornya, dengan gulainya. Ya, mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi. Karena yang datang biasanya ada nggak ketupatnya. Ya. Perlu kita ketahui Idul Fitri karena kita sudah sebulanan berpuasa. Dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Setelah sempurna bilangan bulannya, walitukabbirullaha, dan hendaklah bertakbir. Dan ini hari kedua kita bertakbir. Insya Allah perlengkapan juga masih banyak, makanan masih banyak, kue masih banyak. Dan apa yang harus kita lakukan? Silaturahmi. Idun, jamaknya a'yadun, itu namanya hari besar Islam. Hari besar Islam. Ya. Fitri, ya, bisa berarti suci, ya, bisa berarti berbuka. Alhamdulillah kita sudah lewatin. Kalau dalam ada juga ada yaudu, artinya kembali. Ya. Makanya Idul Fitri ini kita kembali ke fitri, bukan fitri yang rambutnya panjang. Ya Bu, artinya kembali suci. Ya. Sudah digembleng selama sebulan di bulan Ramadan, maka kita sebagai manusia terhapuskan dosa-dosa kita, dosa kecil kita, mudah-mudahan dosa besar kita pun terhapuskan. Makanya kita kembali fitri, kembali fitri. Terus apalagi yang kita isi? Silaturahmi. Ini juga suatu anjuran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bukti silaturahmi yang kita rasakan apa? Mudik. Kita alhamdulillah nggak mudik Bu ya, karena hadir di sini. Ya, insya Allah jiwa mudik kita, rasa mudik kita itu hadir bagi yang punya kampung. Ya. Kemudian apa lagi? Biasanya silaturahmi juga berupa halal biha halal. Itu juga termasuk, ya, mempererat silaturahmi. Oh sebelumnya gimana nih? Ada istilah silaturahim dengan silaturahmi, mana yang benar? Silaturahmi dari dua kata silatun dan rahimun. Silah artinya menyambungkan, menyambungkan. Ya. Apa yang disambungkan? Persaudaraan. Ya. Rahim apa? Kalau rahim Bu, itu biasanya selaput yang ada di dalam kantong seorang ibu. Makanya kalau kita sebut silaturahim itu identik ke akorib, keluarga dekat. Orang tua ke orang tua, anak ke orang tua, ke saudara, paman, bibi, kakek, nenek, itu kalau kita sebut silaturahim. Tapi kalau silaturahmi itu lebih umum. Kalau kita kumpul dengan kawan-kawan yang lain sebut silaturahmi, menyambung kasih sayang, menyambung silaturahmi. Makanya kalau kita mengunjungi ke keluarga kita sebut silaturahim. Kalau kita mengunjungi orang lain, kawan kita, itu namanya silaturahmi.
sama-sama menyambung silaturahim, sama-sama menyambung tali persaudaraan. Nanti jangan salah Bu ya. Nah, itu ada beberapa hikmah kalau kita menjalin silaturahmi ya Bu. Dalam hadis Nabi disebutkan, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ingatlah, ukhbiruka, aku habarkan kepadamu, aku ceritakan kepadamu, bi abdoli akhlaqi al-karimah, bi abdolil akhlaqi min ahli dunya wal akhirah, seabdol-abdolnya akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat. Nabi menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasilu man qata'aka, sambung tali silaturahmi yang sudah terputus. Yang pertama Bu, mumpung ini bulan Syawal ya, mumpung bulan Syawal, yuk sama-sama kita lakukan silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya kunjungan, bukan hanya memberi bantuan. Kalau yang dekat boleh kita datang membawa bantuan, membawa bingkisan, langsung minta maaf. Kalau yang jauh, sekarang era digital, pakai WA kita bisa pakai video callan, bisa kita mengucapkan rasa maaf kita. Enggak sulit kalau sekarang, karena zamannya sudah canggih. Jadi enggak ada alasan kalau kita mau meninggalkan silaturahmi. Ingat, kita juga harus mengkoreksi nih, apalagi ini di bulan Syawal. Sudah berapa kali kita telepon orang tua kita? Sudah berapa kali kita hubungi paman kita? Kalau yang menjadi anak, sudah berapa kali kita duduk bareng dengan orang tua kita? Jangan justru sebaliknya, cuek-cuek aja dengan orang tua kita. Waliyadzubillah. Makanya silaturahim perlu kita lestarikan ya. Kemudian yang kedua, wa tu'ti man haramaka, dan memberikan terhadap orang yang enggak memberikan. Orang pelit Bu, harus jangan dibayar dengan pelit lagi, harus dibayar dengan kedermawanan kita. Kita tunjukkan sikap kita, itu yang hebat. Memang berat, makanya Nabi dianjurkan, idza tobakhta marwatan, boleh. Jika kamu masak yang sifatnya kuah, fa'aksiru ma'aha, maka perbanyak airnya. Biar apa? Bisa ngasih ke orang lain. Nih, kita yang namanya sodakoh Bu, apalagi di bulan Syawal ini ya, implementasi didikan kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan mungkin sering kita sodakoh, kita barangkali sering melakukan
muhasabah kepada kita, sudah berapa banyak sedekah yang kita lakukan. Ingat, sedekah bukan hanya duit. Dalam hadis Nabi, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Ya. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Ibu bantu orang, ibu bersilaturahmi, jaga persaudaraan, itu sedekah, berpahala. Tapi sebaliknya, kalau kita memutuskan silaturahmi, la yadkhulul jannah qati'un, maka siap-siap gak akan masuk surga, Bu. Gak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Orang yang memutuskan silaturahmi, jangan ya, apalagi sama orang tua, sama saudara ya. Lebih utama dengan kerabat kita. Kadangkala kita baik dengan istri atau suami kita, tapi tidak baik dengan orang tua. Kita baik dengan tetangga, kita baik dengan orang lain, tapi tidak baik dengan kerabat kita, saudara kita. Kita ngasih bantuan ke yang lain, sementara saudara kita, adik kita, kakak kita masih ada yang kekurangan. Apa enggak terbalik? Sementara yang dianjurkan adalah kerabat. Makanya jangan sungkan-sungkan ya. Kebaikan yang kita berikan itu semua ibadah, sedekah. Bu, Ibu, nyambung, jamaah muslimah barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, akhlak yang afdol dari penduduk dunia itu wa ta'fu amman dzalamaka, memaafkan orang yang telah mendolimin kita. Waduh, berat, Bu. Ya, Bu, berat. Memaafkan orang yang sudah mendoliman kita luar biasa. Sakitnya tuh di sini. Kadangkala orang kalau sudah tersakiti lupa dengan kebaikan yang sudah lama dipupuk. Benar nggak, Bu? Iya. Hanya perbuatan sekali yang ia lakukan bisa menghilangkan kebaikan yang sudah dipupuk begitu lama. Ingat, jangan sampai seperti itu, Bu. Ya. Toh kita dizalimi. Coba Rasulullah ya, dizalimin, diludahin, masih mendoakan mereka karena mereka tidak tahu. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa seperti Rasulullah, ya mendekati lah, Bu. Ya mendekati. Silaturahmi bisa membentuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, Bu. Ya, nggak ngantuk kan? Ini pagi masih, Bu. Ya. Silaturahmi bisa membentuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Betul? Iya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara.
Dengan persaudaraan ini, silaturahmi yang kita bangun, akan muncul ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Ya. Silaturahmi terus kita bina. Dengan silaturahmi, pertengkaran no way. Iya. Tapi kalau tidak ada silaturahmi, ingat ujung-ujungnya pasti ribut. Keluarga, saudara, tuh adik, kakak nggak pernah ke rumah, mentang-mentang sudah kaya. Masya Allah. Iya, ada gitu kan? Iya. Dalam kehidupan kita seperti itu emang. Atau sebaliknya, orang yang kayanya datang adiknya yang kurang mampu, datang ke rumahnya, ngapain lagi tuh? Padahal niatnya silaturahmi. Niatnya silaturahmi. Dicurigai. Ingat ya, ada yang kayak gitu. Tuh datang ke sini masih minjem duit tuh. Kalau udah ke sini, kalau nggak ada mau minjem duit, nggak mungkin ke sini. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Silaturahmi akan kandas manakala kita di situ dibarengi dengan suudzon, buruk sangka. Ya, sama orang tua datang ke kita juga. Padahal aturannya kita yang datang ke orang tua, tapi ini sebaliknya. Orang tua datang ke kita, tapi kita bukan ikroman sama beliau, bukan ihtiroman, justru menyakiti. Masya Allah. Waliyadzubillah. Yang ada adalah anak yang durhaka. Kembali lagi di Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. walillahilham. Masya Allah. Sudah kita dengarkan tadi ceramah agama mengenai pereras silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri oleh Ustadz Irman Herianto SAG. Semoga menjadi pembelajaran, pencerahan dan kebaikan ke depannya untuk kita semua, apalagi di momen Lebaran yang suci ini. Amin. Benar sekali Lila, dan juga bisa diamalkan ya ilmu pembelajaran dari Ustadz tadi, diamalkan pada momen-momen Lebaran kali ini ya. Ya, dan juga tentunya baik pemirsa sambil menikmati rendang, ketupat dan juga kue nastarnya. Ya, sesaat lagi kita akan saksikan dan juga ikuti bersama penampilan musik religi yang merdu. Tentunya inilah dia Rihlatun Nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara takbir bergema di
walillahil hamd. Suara takbir bergema di mana-mana, mulai dari desa sampai ke kota, pertanda hari kemenangan telah tiba. Setelah sebulan lamanya berpuasa, selamat hari lebaran, sujud dan syukur kepada Tuhan. Selamat hari lebaran, marilah kita berjabat tangan. Selamat hari lebaran, bersihkan hati dan memaafkan. Selamat hari lebaran, bahagianya kita di hari kemenangan. Selamat hari lebaran, semoga amalan kita diterima Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kembali lagi di Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah ya, tentunya kita sudah mendengarkan dan juga mengupas berbagai informasi yang tentunya sangat bermanfaat di momen lebaran kali ini ya. Sambil menikmati kue nastar dan juga minuman kaleng sayangnya masih ada di rumah ya. Iya, kali ini tentunya kita sudah dengarkan dengan bersama dan juga kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang keren, kece banget ya. Hari ini telah hadir Ustadz Irman Herianto SAG. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah ya, Ustadz luar biasa ya. Baik, sepertinya Ustadz terlihat ibu-ibu yang cantik dan juga kaum milenial nih, sepertinya masih muda-muda juga ya. Luar biasa, Gen Z ini emang luar biasa ya. Sudah islami banget kali ini ya. Sepertinya ibu-ibu yang cantik ini nggak sabaran nih, mau tanya langsung seputar pembahasan kita kali ini yang tadi sudah dijelaskan Ustadz tadi, yaitu mempererat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri ya. Baik, untuk sesi bertanya ataupun jamaah bertanya, kali ini ada rekan saya kembalikan kepada Fadila Agani. Baik, terima kasih Valdo, dan saat ini saya berada dengan ibu-ibu dari Muslimah Barokah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah cantik-cantik semua ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, di segmen kali ini tentunya kita akan ada segmen tanya jawab. Sudah siap dengan pertanyaannya ibu-ibu? Ini saya manggilnya ibu-ibu atau kakak-kakak ya, lebih enaknya ya? Kakak-kakak aja ya, kakak-kakak dari Muslimah Barokah, boleh ya? Sudah siap pertanyaannya?
Sudah baik, tema kita hari ini pererat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Baik, untuk pertanyaan pertama siapa? Boleh, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tanya dong. Iya, boleh dong. Perkenalkan, nama saya Yasminar dari Pengajian Muslimah Barokah. Pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan agar dapat mempererat tali silaturahmi sehingga terciptanya keharmonisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Ibu Yasminar dari Majelis Muslimah Barokah. Kegiatan apa saja yang membuat silaturahmi kita tetap terjalan ya Bu ya? Oke, baik. Dan selanjutnya dari ibu-ibu dan kakak-kakak Muslimah Barokah, pertanyaan selanjutnya boleh dari siapa? Oke, boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tanya dong. Iya, boleh dong. Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan. Apa yang terjadi jika di antara manusia atau keluarga tidak menjalin silaturahmi atau komunikasi dengan sesamanya? Begitu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Emma. Apa yang terjadi di antara keluarga jika tidak menjalin komunikasi yang baik Pak Ustadz? Kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz. Boleh untuk pertanyaan terakhir? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jelita Fitriani dari Muslimah Barokah. Ustadz, tanya dong. Iya, boleh dong. Baik, Ustadz, bagaimana cara memanfaatkan hari kemenangan untuk mempererat silaturahmi dengan tetangga atau masyarakat sekitar? Mungkin cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, tentunya sudah kita mengutip 3 pertanyaan ya dari 3 penanya tadi ya, Fadila Agani ya, luar biasa. Ini pertanyaannya sangat berkualitas, berbobot ya, seperti bobot THR Lebaran. Ya, udah dapat belum nih THR Lebarannya nih? Iya, sudah dapat berapa? Iya, dapat THR-nya mintanya sama suami ya, sama ayang ya, kakak-kakak. Iya, kalau ibu-ibu dari suami, kalau kakak-kakaknya dari ayang ya. Iya, tapi jangan maksa minta THR-nya. Baik, luar biasa pertanyaan dari pengajian Muslimah Barokah nih ya, luar biasa. Kita sudah mengutip 3 pertanyaan Ustadz ya, yang nantinya akan dijawab oleh Ustadz. Kali ini ada pertanyaan pertama nih Ustadz dari Ibu Yasminar tentang pererat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri juga. Pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mempererat silaturahmi? Silahkan dijawab Ustadz. Iya, terima kasih Ibu Yasmina ya. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mempererat silaturahmi ya. Di bulan Syawal ini ya, kita kenal dengan istilah sudah lebaran, mudik ya, bagi mereka yang mempunyai keluasan rezeki mudik, monggo. Halal bihalal ya, itu juga termasuk. Bahkan ada kalau sekarang reunian, itu termasuk adalah salah satu dari silaturahmi antara kita. Yang lebih kecil lagi adalah absus salam, tebarkan salam, ketemu assalamualaikum, itu juga termasuk silaturahmi ya. Itu semua silaturahmi kita. Kalau kita putus, Masya Allah, luar biasa. Karena ingat, orang yang bersilaturahmi itu hikmahnya juga ada, Allah akan panjangkan umurnya.
Allah akan panjangkan umurnya. Ya, jelas itu. Ya Bu, alhamdulillah. Syukran. Baik, Masya Allah sudah dijawab banget, that simple banget nih bersama Ustadz keren kita kali ini ya. Baik, kali ini tentunya kita beralih kepada pertanyaan kedua bersama dengan penanya tadi bareng Ibu Emma ya. Pertanyaan dari Ibu Emma diajukan kepada Ustadz, apa yang terjadi jika satu keluarga ya tidak terjalin komunikasi antar keluarganya? Silakan dijawab Ustadz. Masya Allah, luar biasa ini ya jawabannya. Pertanyaannya, kalau seandainya dalam keluarga nggak ada akurnya, silaturahmi nggak dijalankan, laknat Allah, laknat Allah, ulaika laknatullah ya, mereka lah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat juga tidak mungkin mau hadir ke rumah kita karena ada pertikaian. Ingat ya, nggak mau datang malaikat rahmat ke tempat kita manakala kita ada pertikaian, ada permusuhan. Ya, Masya Allah ya. Kalau seandainya kita buat seperti itu dalam keluarga kita, dosa siap kita tanggung. Lebih parah lagi, kita akan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga Bu. Nanti di akhirat kita tidak akan masuk surga kalau kita memutuskan silaturahmi. Ya, jangan sampai kita berbuat seperti itu. Waliyadzubillah. Apalagi sama orang tua yang memutuskan hubungan dengan orang tua. Dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Diputuskan silaturahmi dengan orang tua, itu termasuklah dosa besar. Karena minal kabair uququl walidain, termasuk dosa besar Bu, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Waliyadzubillah. Makanya Syawal yang sebaik-baiknya kita yang dulu. Ya. Karena yang namanya silaturahmi al-wasilu bil mukafi'i. Yang namanya silaturahmi menyambung itu bukan yang sudah terjalin. Walakin al-wasilu, menyambung silaturahmi alladzi qata'a rahimahu wasolahu. Yang sudah terputus itu yang lebih bagus. Yang sudah terputus silaturahimah disambung itu yang lebih mulia. Memang berat Bu. Iya. Ya. Itu yang namanya silaturahmi. Bukan yang hubungan yang sudah mesra, yang sudah baik, tetap kita pertahankan. Tapi yang terputus dijadikan nyambung, jadi tali persaudaraan, itu yang lebih baik. Itu yang sebenarnya ini dimaksud dengan silaturahmi, menyambung tali persaudaraan. Iya, demikian Bu ya. Masya Allah ya, sudah dijawab dengan baik ya oleh Ustadz. Masya Allah ya. Baik, kita akan beralih kepada penanya ketiga yang ternyata tadi dari Jelita ya, masih dengan Muslimah Barokah. Pertanyaan dari Jelita, Ustadz, bagaimana memanfaatkan yang baik ya, memanfaatkan hari raya yang baik untuk mempererat silaturahmi antar tetangga dan sekitar. Mohon dijawab Ustadz, silakan. Iya, dengan jiron kita ya. Gimana silaturahminya kita? Jiron itu tetangga, kiri kita, kanan kita, depan kita, belakang kita, itu namanya jiron.
tetangga kita mesti baik, ya. Enggak boleh kita sentimenan dengan tetangga, ya. Karena siapa lagi kalau bukan mereka yang bakal menolong pertama kalau kita membutuhkan pertolongan selain tetangga. Maka gimana caranya? Berbaik dong dengan mereka. Ada rezeki kita kasih, ada makanan kita berikan, ketemu salam. Tetangga mendapat nikmat dari Allah, bisa membeli sesuatu di rumahnya, alhamdulillah. Bersyukur kita, oh syukur alhamdulillah tetangga kita mendapatkan anugerah rezeki, bisa membeli kulkas misal. Kalau kita ada sentimen dalam pribadi kita, Bu, apa yang terjadi? Tetangga beli sesuatu, kita panas dingin. Ini artinya apa? Silaturahminya nggak jalan, ya. Atau barangkali kita gara-gara anak, ya, gara-gara anak kadangkala tetanggaan nggak akur. Anak yang ribut, orang tua ikut-ikutan, itu yang nggak boleh. Anak-anak mungkin ributnya sebentar, selesai akur lagi. Orang tua repot. Makanya kita dalam Al-Quran yang mau memaafkan manusia. Itulah tujuan puasa kita yang sudah kita lakukan selama 30 hari di bulan Ramadan, mencetak orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, memaafkan manusia, itu yang berat. Ya. Ingat, silaturahmi juga bisa dalam hadis Nabi, man ahabba, barang siapa yang senang, ayyub sato lahu fi rizkihi, yang mau dilapangkan rizkinya, senang ingin dilapangkan rizkinya. Wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimahu, maka hendaklah nyambung silaturahminya, dipererat lagi dengan tetangga kita, jangan sampai, ya. Ingatin, ya, kita boleh mengatakan tetanggaku idolaku, boleh, dengan catatan ingat jangan negatifnya, ya, karena kita sering berbagi satu rasa. Tetangga kita sakit, kita bantu, bukan acuh tak acuh, ya. Nah, itu barangkali jawabannya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Ustadz Irman Herianto SAG atas tausiah ceramah agama dan juga jawaban hari ini ya, dengan ceramah agama yang disampaikan Ustadz tadi sebagai pencerahan dan juga sebagai ilmu pembelajaran yang dapat kita amalkan baik di momen hari raya maupun juga dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat kita mengutip dari pembahasan kita kali ini, pererat silaturahmi di hari raya Idul Fitri ya, yang mana manusia yang baik adalah manusia yang bisa menjaga silaturahminya yang baik antar saudaranya. Jadi tentunya harus menyambung komunikasi antar sesama manusia dengan baik ya, karena di hari raya Idul Fitri, Fitri ini adalah suci ataupun bersih. Jadi hati kita harus suci dan juga bersih, terutama juga harus bisa memaafkan satu sama lain ya. Masya Allah, banyak sekali pembelajaran hari ini. Baik, kali ini tentunya kita akan sudah terjawab Fadila Agani. Untuk itu kita akan kembalikan kepada rekan saya Fadila Agani. Baik, terima kasih Valdo dan juga terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Tapi saya ingin tanyakan dulu kepada para penanya nih Valdo, kira-kira apakah sudah jelas untuk jawabannya? Bagaimana dengan Ibu Yasminar, Ibu Emma,
Dan juga Kak Jelita bagaimana? Sudah aman ya jawabannya ya? Oke baik. Dan kepada ibu-ibu yang bertanya, nih kami undang untuk 3 penanya tadi untuk dapat menerima hadiah bingkisan ini dari Azila Fashion Muslim. Kami persilakan kepada Ibu Yasminar, Ibu Emma dan juga Mbak Jelita. Masya Allah, ya luar biasa. Penanya tadi mendapatkan reward ataupun juga hadiah bingkisan yang tentunya dari sponsor kita Azila ya. Azila ini juga merupakan fashion busana muslim. Baik, silakan diberikan Fadila Agani kepada rekan-rekan penanya kita. Ya, mohon diterima. Ya, semoga bermanfaat ya, luar biasa ya. Sekali lagi boleh dong beri tepuk tangan yang meriah ya untuk Muslimah Barokah ini ya. Ini luar biasa kombinasi Gen Z dan juga ibu-ibu ya. Jadi tidak penting. Oke, kali ini baik. Baik, luar biasa pertanyaannya dari ibu-ibu dan kami persilakan untuk duduk kembali ibu-ibu. Baik pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini sambil makan kue tentunya dan juga masih berlebaran, kita akan kembali di acara Gema Takbir Kemenangan dan selanjutnya kita akan saksikan dan dengarkan penampilan dari Rilatun Nada. Tiada terasa usia kita mengharungi hidup di dunia. Setiap insan yang bernyawa pastikan kembali kepadanya. Tibalah masanya takdir ilahi memanggil dikau sahabat sejati, bertanda Tuhan lebih menyayangi insan mulia yang dikasihi. Sesungguh segala sesuatu di dunia ini bermula dari
Ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya dan berikanlah ia tempat yang mulia di sana. Golongkanlah ia pada hamba-Mu yang bertakwa. Kumpulkanlah kami kelak bersamanya di surga. Kini hanyalah tinggal kenangan yang takkan pernah terlupakan. Semoga segala amal kebaikan mendapat ridhonya dan balasan. Untuk sahabat sejati, untuk sahabat sejati. Kembali lagi di Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah ya, gak terasa kita juga menemani pemirsa di rumah maupun juga di studio. Tadi sudah ya menikmati dan juga mendengarkan ceramah agama dan juga musik religi yang sangat merdu dan juga menenangkan hati dari Rihlatun Nada, dan juga dengan ceramah agama tadi semoga dapat bermanfaat dan juga sebagai pencerahan kita di momen-momen Hari Raya Idul Fitri. Baik, benar sekali Valdo, dan juga acara kita ini sukses dan terselenggara dengan hebat berkat sponsor-sponsor yang sangat luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Insan Madani Jambi. Kami ucapkan terima kasih kepada Mata Visual Jambi Broadcasting dan Multimedia. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Azila. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada pengisi acara pada hari ini, Ustadz Irman Herianto SAG, Nasyid Rihlatun Nada, dan juga dari Majelis Taklim Muslimah Barokah. Iya, baik tentunya pemirsa ya. Tentunya sesaat lagi akan kita ikuti bersama, yaitu doa ya sebagai keberkahan di momen hari raya yang kedua. Tentunya pada hari ini tentunya nantinya doa akan dipimpin oleh Ustadz Irman Herianto SAG ya, tentunya nanti untuk mendapatkan suatu keberkahan pada momen hari raya Idul Fitri. Baik pemirsa, tidak terasa kami berdua telah menemani Anda dalam program spesial Lebaran, yaitu Gema Takbir Kemenangan, dan sampai bertemu dalam program yang sama di hari raya ketiga besok pada jam yang sama. Untuk itu kami pamit undur diri, saya Fadila Gani. Dan saya Rivaldo, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah muslimah barokah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, tengadahkan tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad wa sallim waridallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yugabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana ala kulli khair fi hadzal yawm wa na'udzu bika an najtariha fihi su'a
ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم وفقنا لاجتلاب الفضائل وجنبنا عن اقتراه الرذائل اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا وحسن أخلاقنا وألهم أجورنا ونور قلوبنا يا جواد يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على الآفية اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك السلام علينا أهل بيتنا وعلى الغزاة والمسافرين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في برك وبحرك إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semua milik kita sepenuhnya, karena dalam harta yang kita punyai terdapat juga milik kaum du'afa. Sesungguhnya harta yang kita punyai tidaklah semua milik kita sepenuhnya, karena dalam harta yang kita punyai terdapat juga milik kaum du'afa. Jalan ke kota Jakarta, janganlah lupa mampir ke Ciputat. Jika harta telah sampai nisabnya, janganlah lupa tunaikan zakat. Jika harta telah sampai nisabnya, janganlah lupa tunaikan zakat. Ramailah orang membeli sutra, janganlah lupa emas dan perak. Jikalau ingin dekat dengan surga, janganlah lupa rajin berinfak. Jikalau ingin dekat dengan surga, janganlah lupa rajin berinfak. Ingat-ingatlah wahai manusia akan soalan hari kemudian, tentang harta-harta yang kita punya. Dari manakah engkau mendapatkan? Kemana jua engkau belanjakan? Dari manakah engkau mendapatkan? Kemana jua engkau belanjakan? Jalan ke kota Jakarta, janganlah lupa mampir ke Ciputat. Jika harta telah sampai nisabnya, janganlah lupa tunaikan zakat. Jika harta telah sampai nisabnya,
Janganlah lupa rajin berinfak. Jikalau ingin dekat dengan surga, janganlah lupa rajin berinfak. Bulan Ramadan bulan yang suci, pergilah umrah ke kota Mekah. Jikalau kita mendapat rezeki, janganlah lupa untuk sedekah. Jikalau kita mendapat rezeki, janganlah lupa untuk sedekah. Ingat-ingatlah wahai manusia akan soalan di hari